tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Isdianto berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di Lingga terdapat 212 titik. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya hari ini Rabu 29 Juli 2020 bersama saya Ardian Hutabarat. Mengaku tidak memiliki waktu banyak sebagai Gubernur Kepulauan Riau menjelang habis masa jabatannya, Isdianto berusaha untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah semaksimal mungkin. Usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Gubernur Kepulauan Riau Isdianto hari ini mulai menjalankan aktivitasnya sebagai Gubernur definitif Provinsi Kepulauan Riau. Diawali dengan syukuran dan penyambutan adat tepuk-tepung tawar yang digelar kemarin di Gedung Daerah Tanjung Pinang. Gubernur Kepri kelima ini mengatakan bahwa dirinya berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai Gubernur yang hanya tinggal hitungan 6 bulan saja. Dikatakannya juga bahwa dirinya akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan selama 1 tahun menjabat sebagai PLT Gubernur Kepulauan Riau. Jabatan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau hanya tinggal 6 bulan lagi sampai dengan Februari tanggal 21 kalau tidak salah saya itulah berakhirnya masa kepemimpinan Bupati definitif, sehingga kami melaksanakan tugas ini selaku Gubernur definitif hanya sekitar 6 bulan saya kira. Maka dari itu selama 6 bulan ini saya yakin dan percaya bahwa tidak akan banyak yang dapat saya lakukan. Pasti dan itu yakin dan percaya. Namun demikian ada pekerjaan-pekerjaan saya yang memang belum terselesaikan selama saya menjadi PLT waktu itu. Dan harus sekitar 1 tahun kalau tidak salah saya menjadi PLT. Banyak kerjaan yang tertunggak. Maka dari itu selama 6 bulan inilah tentunya saya akan bersama Pak Sekda tentunya akan menyelesaikan seluruh pekerjaan saya yang tertunda ini. Saya akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kebijakan kami dulu bersama Pak Sekda. Meskipun singkat, dirinya berharap dukungan dari semua lapisan masyarakat serta organisasi perangkat daerah Kepri dapat bersama-sama memajukan Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, saya yakin dan percaya ini tidak akan selesai begitu saja, tidak akan selesai dengan saya sendiri saja. Yakin dan percaya saja. Maka dari itu tentunya saya mohon dukungan dari kita semua, tentunya dalam hal tentunya melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Apapun namanya, kalau memang satu kegiatan, keputusan yang telah saya lakukan, jika memang tidak terdukung oleh teman-teman kita FKPD, tak terdukung oleh masyarakat, yakin dan percaya, itu akan sia-sia belaka. Pantauan RRI di lapangan selama pelaksanaan acara tepuk-tepung tawar atas pelantikan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau di Gedung Daerah Tanjung Pinang kemarin, tidak ada terlihat satu orang pun anggota DPRD Kepri, baik dari unsur pimpinan maupun anggota hadir dalam kegiatan tersebut. Reporter RRI Erita Fitra Insani melaporkan. Pengamat politik Endri Sanopaka menyampaikan pelantikan Isdianto sebagai Gubernur Kepri definitif merupakan sejarah baru yang belum pernah terjadi di Indonesia karena menggunakan saluran lain selain pilkada untuk meraih posisi gubernur. Juga memulai karir politik sebagai wakil gubernur tidak melalui pilkada langsung. Pelantikan Isdianto sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau definitif oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin 27 Juli 2020 dianggap sebagai sejarah baru yang belum pernah terjadi di Indonesia. Isdianto mencetak sejarah baru di Indonesia karena menggunakan saluran lain selain pilkada untuk meraih posisi gubernur.
Saluran demokrasi itu memiliki legitimasi meski nama Isdianto tidak pernah tercatat sebagai calon gubernur Kepri pada pilkada. Pengamat politik Endri Sanopaka kepada RRI menjelaskan Isdianto sebelumnya adalah wakil gubernur yang dipilih oleh DPRD Kepri untuk menggantikan wakil gubernur Nurdin Basirun yang dilantik menjadi gubernur menggantikan gubernur Kepri almarhum Haji Muhammad Sani yang meninggal pada 8 April 2016. Setelah itu, Gubernur Nurdin Basirun berhalangan tetap karena terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK pada 10 Juli 2019 dan divonis 4 tahun penjara. Memang Pak Isdianto juga akhirnya kita melihat punya jalan politik yang berbeda dibandingkan dengan pendahulunya. Karena beliau memulai karir politik sebagai wakil gubernur tidak melalui pilkada langsung, melainkan melalui sebuah proses pemilihan wakil gubernur di DPRD Provinsi Kepri. Dan itu pun juga tidak melalui sebuah mekanisme voting karena pesaing beliau mengundurkan diri dalam pertengahan tahapan proses pemilihan di DPRD tersebut. Nah, saat ini pun Pak Isdianto menggantikan posisi gubernur yang berhalangan tetap. Dan ya inilah yang kita saksikan bersama saat ini. Endri Sanopaka yang juga merupakan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang ini menyampaikan, ada hal unik lain setelah dilantiknya Isdianto sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau definitif, di mana dalam satu periode 2016-2021 terdapat 3 orang berbeda yang menjabat sebagai Gubernur Kepri. 3 orang tersebut adalah almarhum Haji Muhammad Sani, Nurdin Basirun, dan Isdianto. Isdianto sendiri merupakan adik kandung dari almarhum Haji Muhammad Sani. Sehingga dalam satu periode itu pun ada abang dan adik yang memimpin Provinsi Kepulauan Riau. Kepri sendiri memang cukup unik jika kita lihat dan kita bandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Karena untuk periode ini saja sudah 3 kali terjadi pelantikan gubernur. Pengamat politik Endri Sanopaka menambahkan dengan dilantiknya Isdianto sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau definitif memberikan kepastian terhadap jalannya roda pemerintahan di Kepri, meskipun hanya tersisa 6 bulan ke depan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang. Masyarakat Kabupaten Bintan diimbau untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi coronavirus disease COVID-19 saat melaksanakan Sholat Idul Adha 1441 Hijriah. Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1441 Hijriah pada Jumat 31 Juli 2020 di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau akan dilakukan di masing-masing masjid maupun surau, karena tidak dibenarkan untuk dilaksanakan di lapangan terbuka. Meski demikian, tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Erman Zarudin, Selasa siang mengimbau masyarakat Muslim untuk memperhatikan protokol kesehatan saat melaksanakan Sholat Idul Adha, yakni dengan menjaga jarak, pakai masker, menyiapkan hand sanitizer, dan membawa sejadah sendiri. Protokol kesehatan itu dilakukan guna mencegah penyebaran wabah virus corona di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan yang kita buat pada masa lalu bersama yang dibuat oleh Pak Bupati, itu kan semua masjid Bintan melaksanakan sholat. Kita kan tidak membuat lapangan, tetap masjid. Nah, kemudian kalau ada musola-musola yang mau melaksanakan sholat juga tidak ada masalah. Prinsipnya tetap menjaga yang namanya protokol kesehatan. Nah, mereka pakai masker, ya kan? Kalau bisa jaga jarak. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Erman Zarudin, menambahkan jumlah hewan kurban tahun 2020 yang terdata di Kementerian Agama Bintan terdapat 360 ekor sapi dan 177 ekor kambing. Namun jumlah tersebut dapat saja berubah menjelang hari raya kurban. Biasanya 1 atau 2 hari panitia hewan kurban di masjid maupun surau menerima bantuan hewan kurban. Itu data yang kita terima sampai semalam. Biasanya kadang-kadang 1 hari, 2 hari nak air raya itu kadang ada lagi yang nambah kambing kan. Kalau nambah lembu biasa agak susah tuh dah. Kalau nambah kambing kadang-kadang masih ada. Sementara pemerintah Kabupaten Bintan tahun ini akan melakukan pemotongan hewan kurban berupa seekor sapi dengan berat 1 ton lebih, bantuan dari Presiden Republik Indonesia. Penyembelihan sapi itu direncanakan di Masjid Besar Nurul Iman. Direncanakan Bupati dan Wakil Bupati Bintan akan melaksanakan sholat di Masjid Nurul Iman, Kijang, Bintan Timur. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang. Pelaksanaan Sholat Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020 di Kabupaten Lingga terdapat 212 titik dengan rincian 210 titik di masjid atau surau dan 2 titik di lapangan terbuka. Kabupaten Lingga saat ini sudah dinyatakan zona hijau dari penyebaran wabah COVID-19. Terkait pelaksanaan Sholat Idul Adha 1441 Hijriah tahun 2020, Kementerian Agama menyatakan
masyarakat dapat melaksanakannya dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona. Pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini bisa dilakukan di lapangan atau masjid atau ruangan dengan memperhatikan protokol keamanan sebagai berikut: menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi protokol kesehatan di area tempat pelaksanaan, membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat pelaksanaan guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan, menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, hand sanitizer di jalur keluar masuk yang ada, menyediakan alat pengecekan suhu di setiap pintu keluar masuk. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lingga Haji Muhammad Nasir mengatakan, jika ada jemaah memiliki suhu di atas 37,5 derajat Celcius atau lebih tinggi dan dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jeda 5 menit, hasilnya masih sama, maka jemaah tersebut dilarang memasuki area pelaksanaan. Untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di Kabupaten Lingga ada 212 titik, lokasi pelaksanaan di mana 210 di masjid atau di surau, dan 2 titik di lapangan terbuka. Tahun ini diharapkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lingga supaya dengan semangat tetap melaksanakan ibadah kurban dan ibadah Idul Adha. Walaupun tahun ini haji dinyatakan ditunda. Kemudian yang kedua, himbau kepada masjid surau semua harus mempersiapkan sedemikian rupa pelaksanaan Idul Adha dengan tetap menjaga protokol kesehatan walaupun Lingga dinyatakan zona hijau. Haji Muhammad Nasir mengatakan, untuk pelaksanaan takbir dapat dilakukan di lokasi masing-masing. Jika berkeliling, tetap patuhi protokol kesehatan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan kurban, Muhammad Nasir mengingatkan kembali agar dilaksanakan sesuai syariat Islam. Diharapkan dalam menyalurkan, memprioritaskan kepada masyarakat yang memang berhak menerima. Kementerian Agama akan terus mendorong masyarakat untuk bergerak antusias. Lebih lanjut, ia menambahkan agar tiap satuan kerja menjadi inisiator untuk membentukkan forum-forum kecil di masyarakat. Reporter Rizpan Badrian, RRI Tanjung Pinang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mukhlisuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Riau untuk menjadikan Lebaran Idul Adha sebagai introspeksi diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Tinggal beberapa hari lagi umat Islam akan merayakan Hari Lebaran Idul Adha 1441 Hijriah. Hari Raya Kurban yang lebih dikenal dengan aktivitas penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di rumah ibadah umat Islam maupun instansi pemerintah dan swasta. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, Mukhlisuddin, mengatakan bahwa meskipun pemerintah mengizinkan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha di rumah ibadah dan juga lapangan, namun perlu ditaati bersama protokol kesehatan yang sudah menjadi standar dalam pencegahan penularan virus corona. Begitu juga saat penyembelihan hewan kurban, hendaklah diatur jarak serta kebersihan dan juga kenyamanan saat proses berlangsung aman dan kondusif. Sebagaimana edaran Bapak Menteri Agama, silakan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, baik di masjid maupun di lapangan, dengan catatan harus dengan protokol kesehatan. Jangan sampai ada yang terpapar kan. Alhamdulillah kita di Kepri kan sudah agak lapang lah sedikit. Makanya kita harus tetap jaga protokol kesehatan. Pada kurban juga begitu, silakan. Dengan catatan harus koordinasi dengan dokter hewan supaya jangan sampai terpapar kan. Itu. Jadi silakan melaksanakan untuk ibadah kurban pada tahun 1441 Hijriah ini. Dalam maknai ibadah kurban ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau mengajak seluruh masyarakat Kepri untuk memaknai dengan rasa syukur dan juga muhasabah diri. Selain itu, menjadikan momen ini sebagai introspeksi diri dan meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, harapan bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas ibadah, ketakwaan pada Allah. Bagaimanapun kita ini adalah semua Allah yang berikan. Kenapa bisa COVID sudah 6 bulan ini kan? Kita yakin kepada Allah, semuanya Allah yang berikan. Makanya tingkatkan ibadah. Tingkatkan ibadah itu adalah hubungan sama kita. Komunikatif, itu namanya hablum minan nas. Baik sesama. Kita berimpak, bersedekah, berkorban, kan begitu untuk sesama. Nah kemudian ya untuk ibadah pada Allah. Bagaimana kita menjaga jangan sampai ada perbuatan-perbuatan dilarang, bukan sekedar sholat saja kan. Dalam kesempatan itu juga dirinya menghimbau kepada jamaah calon haji Kepri agar tidak bersedih hati karena gagal berangkat tahun ini. Yakin dan percaya semuanya pasti ada hikmahnya. Reporter RRI Erika Fitra Insani melaporkan.
Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kami sampaikan pokok-pokok berita. Isdianto berusaha menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah. Lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1441 Hijriah di Lingga terdapat 212 titik. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Radio Republik of Indonesia. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru.